Gini. Teman-teman. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingatkah Anda di acara debat Cawapres kemarin di mana Gibran menjawab Mahfud MD soal pajak dengan analogi berburu di kebun binatang? Jadi menurut Gibran, pentingnya peningkatan rasio pajak atau tax ratio untuk memastikan keberlanjutan pembangunan. Jadi Gibran ingin meningkatkan rasio pajak di angka 23%. Dan ini ditanggapi oleh Mahfud MD dengan mengatakan bahwa hati-hati loh menaikkan pajak karena ini sangat sensitif. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak yang mau. Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Ingin memperluas kebun binatangnya atau memperbanyak wajib pajak. Artinya Gibran menganalogikan yaitu seperti kebun binatang. Nah, di dalam acara Desa Anies yang diselenggarakan di Kota Pontianak, di mana Anies Baswedan menyindir pedas, kami tidak ingin wajib pajak dengan istilah kebun binatang. Coba langsung kita lihat videonya. Caimin mengatakan bahwa akan pajakin 100 orang terkaya di Indonesia. Pertanyaannya simpel aja, emangnya Bang Anies berani? Pertanyaan berikutnya, memangnya ada hutang budi apa? Ini 100 orang paling kaya nih di sini. Iya, yang 100 paling kaya nggak berani ketemu. Gini, teman-teman sekalian, kita ingin sistem perpajakan kita berkeadilan. Oke? Kita hanya bicara yang 100 terkaya. Dan 100 terkaya itu kekayaan mereka lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Sebuah gambaran ketimpangan. Karena itu rumus kita adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Itu rumus kita. Jadi kita ke depan ingin meningkatkan produktivitas. Dan kita ingin agar perpajakan kita pada yang paling atas itu harus berkeadilan. Jangan sampai kepada yang paling atas. Ini bukan kepada yang di tengah. Ini hanya 100 yang teratas supaya lebih berkeadilan. Dengan begitu, kita akan menyaksikan manfaat itu dirasakan orang Indonesia lebih banyak. Kenapa? Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan sebesar itu akibat privilege yang diberikan oleh negara. Privilege, apakah itu pertambangan, apakah itu perkebunan, apapun itu datangnya dari negara. Ada 1-2 yang memang lewat aktivitas pasar, pure perekonomian. Tapi sebagian besar adalah mendapatkan kesempatan dari negara. Nah, faedahnya harus bisa dirasakan oleh orang banyak. Tapi kami tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kepada masyarakat Indonesia secara umum. Tidak ada rencana menaikkan pajak. Oke? Jadi jangan sampai nanti dipikir, oh sebentar, perubahan itu artinya menaikkan pajak. Loh, kita justru ingin lebih efisien. Dan kami tidak ingin menyebut wajib pajak dengan istilah binatang. Bukan, ini orang-orang yang bekerja untuk kemajuan.
Memang ada yang nyebut ya? Nah itu sebenarnya pertanyaan saya, emang ada Bang yang nyebut? Saya sih nggak tahu sih kalau ada ya. Jadi kita ingin agar, tahu tax ratio nggak? Tahu dong. Tapi nanti jangan ditanyain bedanya apa sama saya. Ntar saya awal lagi nih Bang Anies. Yang Nggak harus ada- tahu adalah calon wakil presiden. Waduh. Moderator nggak harus tahu. Ya kan? Ya, oke. Jadi kembali kepada ini, kita ingin agar berkeadilan. Prinsipnya adalah Indonesia yang lebih adil untuk semua. Lebih makmur untuk semua. Gitu jawabnya. Ya. Oke baik, terima kasih Bang Anies. Nah, acara Desa Anies di Pontianak dihadiri cukup banyak peserta sehingga Anies Baswedan mengatakan inilah acara Desa Anies paling banyak pesertanya. Teman-teman semua. Gini, teman-teman semua. Ini di sini kan saya bilang tadi, ini salah satu desak Anies, bukan salah satu. Ini desak Anies terbesar yang saya pernah datangi. Bener itu. Yang paling banyak datangnya. Dan itu artinya semua datang dengan gagasan, semua datang dengan keinginan, semua datang dengan harapan. Betul tidak? Tidak ada yang datang di sini karena dapat diberikan rupiah untuk datang ke sini. Tidak ada. Nggak ada sama sekali. Bayar sendiri. Jadi bayangkan, gini artinya teman-teman semua, tidak mungkin kita semua bisa dapat kesempatan bicara. Betul tidak? Tidak mungkin. Karena itu saya bilang begini, buat teman-teman yang belum dapat, Anda tuliskan dulu. Anda tuliskan aja, kami bawa. Dan tuliskan teman-teman sekalian, sampaikan. Tapi saya titip pesan, tuliskan nama dan nomor HP. Sehingga relax. Nanti. Kalimantan Barat. Terima kasih yang sudah turun. Teman-teman sekalian. Gini. Teman-teman. Saya ingin ajak semuanya nih, sebelum berakhir, saya ingin sampaikan teman-teman semua, bila kita ingin perubahan, maka kita tak boleh membiarkan hanya rupiah yang menggerakkan pemenangan. Harus tenaga kita semua, siap berjuang bersama. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Anda beri pendapat dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.